Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan fitur filter menggunakan searching di dalam fitur event apps kita dan juga kita akan buat fitur untuk pagination-nya juga. Jadi pertama kita bakal buat dulu untuk fitur pencariannya atau filter datanya berdasarkan fitur pencarian berdasarkan keyword name-nya. Dan yang kedua kita akan buat untuk fitur pagination-nya dari page 1, 2, 3 yang kita limit 5 data per page. Nah, di sini pertama kita coba buat dulu untuk fitur dari searching ya. Nah, pertama di sini kita masuk dulu ke Event Go, bagian model kita. Kita tampilkan data usernya di sini, di bagian user. Di JSON-nya kita masukkan untuk field-nya namanya user, untuk menampilkan list user yang membuat event. Nah, kemudian kita masuk ke Event Controller. Kita coba refactory fitur dari Get All Events-nya ini, yang ini. Nah, di sini kita bisa hapus yang di atas ini terlebih dahulu. Kemudian yang pertama kita lakukan inisiasi dulu, inisiasi dasar query di GORM. Nah, di sini kita atur nilainya nanti atau fitur pencariannya berdasarkan query-nya. Sini kita masukkan config titik db titik model. Nah, model yang akan dia jalankan yaitu berdasarkan model titik event kita di sini. Jadi kita akan atur query-nya berdasarkan model event-nya. Kemudian di bawah di sini kita atur pakai kurung kurawal. Nah, kemudian tahap selanjutnya, tahap yang kedua, kita buat untuk tangkap fungsi filternya. Ditangkap fungsi filter, filter by query. Nah, di sini kita tampung fungsi search. Titik 2 sama dengan di sini kita ganti konteksnya jadi C. Ini juga searching titik. Nah, untuk fitur pencariannya kita masukkan ke dalam query yaitu search. Untuk query-nya nanti di URL-nya yang nanti tampilannya seperti ini. Jadi query-nya yaitu search, kemudian keyword yang kita ingin cari apa. Dan kita buat kondisi di bawah sini. Jika searching-nya itu tidak kosong, maka query kita isi dengan kondisi di sini query titik where name like. Pencariannya kita buat fitur like or description. Jadi pencariannya berdasarkan name dan juga description-nya, yaitu keyword yang kita masukkan di sini like dan datanya. Kemudian untuk inputannya, nah untuk tanya pertama kita masukkan di sini persen di awal dan akhir. Sini plus search plus persen. Dan untuk keyword yang kedua yaitu berdasarkan description-nya yang sama, itu berdasarkan search-nya juga. Jadi kita bisa lakukan pencarian berdasarkan keyword dari deskripsi data kita dan juga nama dari data kita yaitu event-nya. Nah, di sini belum lengkap. Nah, kemudian kita coba buat juga untuk fitur pagination-nya. Nah, untuk fitur pagination di sini pertama kita coba hitung dulu jumlah data kita berapa. Di sini hitung total data sebelum di limit di pagination-nya nanti. Nah, di sini var total rows integer 64.
kemudian query. Di sini kita jalankan fitur count-nya dari query kita, dari add total row. Kemudian kita coba tangkap juga untuk fitur pagination kita. Di sini 4, yaitu tangkap parameter query dan masukkan nilai default untuk query-nya. Nah, di sini untuk tangkapnya kita buat dulu page string, yang mana untuk default query-nya. Jadi nilai default-nya kalau kita tidak masukkan nilai pagination untuk page-nya, di sini nilai default-nya dia masuk ke page yang pertama. Nah, kemudian untuk limit string-nya, ini limit string-nya yaitu berapa data yang kita tampilkan per page-nya. Di sini limit yaitu 10. Di sini kita buat plupai string. Nah, kemudian kita coba konversi keduanya ini jadi integer. Sini page, error page, string conf, kita konversi atau page string, kemudian kondisi jika error dalam page-nya tidak nil atau page-nya kurang daripada 1, maka di sini limitnya adalah 1. Nah, kemudian kita buat juga untuk error di limitnya. Ini kita bisa copy, sini kita ganti yaitu untuk limit dan error limit. Nah, nilainya ambil dari limit string. Kemudian di sini error limit, ini limit. Nah, di sini limitnya kita buat nilainya 10. Oh, yang di atas itu page ya, bukan limit. Nah, sini mungkin jangan 10 ya, karena data saya kurang, mungkin kita limit jadi 6 saja. Seperti ini. Untuk tangkap parameternya dan ambil nilai default. Dan atur errornya. Nah, selanjutnya kita hitung offsetnya di sini. Nah, ini hitung offset. Nah, untuk hitung offsetnya ini yaitu untuk hitung nilai dari pagination kita. Nah, contohnya kita ada 6 data dan kita limit jadi 3. Berarti di page yang pertama data yang tampil itu data 1, 2, 3. Kemudian di page yang kedua tampil data 4, 5, 6. Nah, ini untuk atur offsetnya nanti. Ini offset, ambil dari page, kurang 1 dikali limit. Nah, kemudian hitung data per halaman. Nah, ini untuk yang ke-6. Hitung data per halaman atau page. Sini total page. Titik 2. Kita buat berupa integer. Math. Cell. Di sini float 64 dari total row kita. Kemudian kita bagi float 64 dari limitnya. Jadi berapa data yang kita tampilkan per page-nya untuk yang ke-6 ini. Kemudian yang ke-7, eksekusi. Eksekusi semua fitur yang dibuat di atas. Dari offset, limit, page, dan seterusnya. Kita eksekusi semuanya dalam satu query. Nah, di bawah berarti kita tinggal buat if error events, karena kita tampilkan kondisi errornya, kemudian query. Nah, di sini pertama kita tampilkan juga data dari
user yang membuat eventnya. Kita bisa gunakan preload. Nah, berdasarkan relasinya. Nah, relasi yang ada di dalam modelnya yaitu relasi bernama user ini. Untuk menampilkan data user yang membuat event. Nah, kemudian di usernya kita coba tampilkan saja ID, name, sama emailnya. Nah, di sini function dalam kurung db com db, kemudian outputnya gom.db. Maka di sini kita bisa return db titik select, yaitu ID, name, dan email saja yang kita tampilkan, dan email. Di sini kayaknya ada yang bermasalah di code kita. Ini selectnya awalannya harus huruf capital. Oke, jadi yang diselect dari data user yang membuat event itu cuman ID, name, sama emailnya saja. Selebihnya tidak perlu kita tampilkan. Nah, kemudian kita limit datanya berdasarkan variable limit kita. Kemudian offset untuk nge-skip datanya, itu ambil dari offset. Kemudian kita find semua data berdasarkan model event kita. Di sini event, kemudian titik, error kalau terjadi error. Nah, kemudian di sini error dot nil, atau di sini kita sebut saja namanya error ya. Di atas sini error. Jadi jika terjadi error, maka JSON kita tampilkan responnya. Nah, di sini responnya kita bisa copy dari yang ini ke sini dengan status internal server error. Nah, kemudian kita coba tampilkan message-nya berupa error, gagal mengambil data event. Gagal mengambil data event. Nah, selanjutnya di sini dibawa untuk responnya jika dia berhasil. Dan jangan lupa di sini kita kasih return. Nah, jika dia berhasil, kita tampilkan meta untuk pagination-nya. Di sini meta in x, kemudian patch. Sini kita tampilkan kita mengarah ke batch yang keberapa dari variable patch-nya, kemudian limitnya, limit data yang kita tampilkan berapa data per patch, ambil dari variable limit, kemudian total raw-nya, total data kita secara keseluruhan itu berapa, ambil dari total raw, kemudian total data per patch-nya. Sini total patch, total patch-nya. Nah, seperti ini. Kita coba testing dulu, atau sebelum itu kita atur juga di sini untuk preload-nya. Jadi di detail dari event-nya juga kita tampilkan data user yang membuat event. Di sini db preload. Kemudian di preload-nya dari user. Kemudian buat function db bintang gom.db. Kemudian outputnya gom.db. Kemudian return db titik select. Kita cukup tampilkan ID, name, sama email saja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita coba testing langsung via Postman. Kita jalankan dulu untuk aplikasi kita di terminal. Go run titik. Oke, kita lakukan testing, masuk ke Postman. Kita testing di fitur
tampil semua event. Nah, yang ini. Nah, pertama di sini kalau kita langsung send, nah di sini bakal tampil nih data kita, data dari eventnya, kemudian user yang membuat event. Oh ya, dan di sini saya buat ada 11 event untuk ngetesting fungsi pagination kita ini dan juga fungsi searchingnya. Sudah ada event culinary, dan kalau kita scroll di bagian bawah, scroll, nah ini. Jadi kita tampilkan ada 6 data per page-nya. Kita masuk ke page yang pertama, ini total page-nya ada 2, jadi ada 2 page. Ini page yang pertama, kemudian kalau kita masuk ke page yang kedua, masuk ke page yang kedua, kemudian total raw-nya, berapa data atau total data kita. Nah, di sini tadi kan yang paling atas itu tampil pesta kesenian Bali 2006. Nah, kalau kita masuk ke page yang kedua, kita masuk ke palamnya, kita masuk ke page yang kedua, searching. Nah, di sini URL-nya bakal berubah juga nih, page kedua. Nah, di sini bakal masuk ke page yang kedua. Nah, ini kode word, web submit 2026. Ini data user yang membuat event. Dan lain-lainnya tampil juga di sini datanya. Nah, masuk ke page yang kedua. Nah, kalau kita masuk yang ke page yang ketiga yang datanya kayaknya sudah tidak ada, udah lewat dari limitnya. Nah, dia bakal tampilkan data kosong kayak gini. Page yang ketiga tidak ada data ya. Nah, di sini juga kita bisa limit datanya. Contoh kita masuk ke page yang pertama dan kita limit. Setiap datanya cuma tampil 2 data atau setiap page-nya tampil 2 data saja. Nah, ini data yang pertama. Kemudian yang di bawah itu data yang kedua, yang ini. Nah, paling bawah berarti langsung page-nya. Ada 6 page. Kemudian di sini raw-nya ada 11 data. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan searching. Nah, ini kita matikan dulu. Kita buat untuk fitur searchingnya. Ini search. Nah, kita searching contohnya di sini Jazz. Searching. Nah, di sini bakal tampil yaitu event Java Jazz. Jadi berdasarkan keywordnya itu Jazz di sini. Nah, dari fitur pencarian kita. Nah, di sini kita berhasil nih untuk pembuatan fitur filter berdasarkan fitur filter searchingnya dan juga kita buat untuk fitur pagination-nya. Menggunakan page dan juga limit. Berapa data yang kita tampilkan per page-nya, kemudian kita masuk ke page yang keberapa. Nah, di sini kita berhasil untuk pembuatan data dari searchingnya. Nah, tahap selanjutnya ada satu endpoint lagi yang perlu kita buat atau kita testing juga untuk bagian event by ID-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tampilkan yang ID-nya 1 contohnya. Sini ID 1. Nah, di sini bakal tampil data user yang membuat event juga di sini. Ini juga sudah aman yang kita buat. Nah, kemudian kita akan buat satu endpoint lagi yaitu kita tampilkan semua data event berdasarkan user yang membuat eventnya. Kalau contohnya di sini, kalau kita buka database kita, nah di sini saya sudah ada 11 data, yang mana di 11 datanya ini ada 5 data yang dibuat oleh user Reski dan 6 data yang dibuat oleh user Budi. Nah, contohnya ini yang ID-nya 2 atau user ID-nya 2. Nah, ini dibuat oleh user dengan nama Budi. Nah, kalau yang user ID-nya 1, nah itu dibuat oleh data user dengan nama Reski di sini. Nah, ini Reski. Nah, berarti kita bisa lakukan searching juga berdasarkan nilainya ini. Yaitu kita filter semua event berdasarkan user yang membuat eventnya. Supaya nanti lebih mudah untuk melakukan pembuatan dashboardnya di bagian front end-nya nanti. Nah, ini kita coba atur. Kita masuk ke dalam codingan. Pertama, kita buat dulu untuk rutenya di Mango. Nah, di sini kita buat protect rutenya. Kita buat saja di atas protected dengan method get slash events slash user. Nah, kemudian kita buat fungsinya di dalam controllernya langsung. Kita simpan saja di sini. Kita buat function dengan nama get
event by user. Di sini kita ambil konteksnya dulu, in.context, kemudian var. Di sini kita buat eventsnya itu berupa array dari model events kita, nilainya. Sini model titik event. Kemudian kita ambil juga data user yang kita gunakan login, kita ambil ID-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal buat untuk tampil datanya. Dan kita cek berdasarkan errornya kalau terjadi error. Sini error event config titik db titik preload. Sini preload dari data user. Atau mungkin kita tampilkan aja nggak apa-apa. Kita copy preload yang ini. Dari sini ke sini. Kita paste ke sini. Nah, kemudian di sini kita titik find, tampilkan semua datanya berdasarkan model event kita. Sini events. Kemudian kita cek kalau terjadi error. Nah, di sini kalau terjadi error, if error event not nil, maka sini c.json kita tampilkan responnya. Respon dengan status not found, event tidak ditemukan. Kemudian return, dan kayaknya di sini harusnya kita buat kondisi juga. Di sini where berdasarkan kondisi, yaitu kolom user ID sama dengan user ID yang kita gunakan login di sini. Kemudian di sini kita tinggal tampilkan respon berhasilnya. Nah, untuk respon berhasilnya di sini dengan status oke. Status oke. Kemudian kita tampilkan pesannya events. Datanya ambil dari events. Oke. Seperti ini yang kita buat. Jadi kita ambil semua data event berdasarkan user yang kita gunakan login. Nah, di sini kita tinggal lengkapi di main.co-nya. Sini controller titik get event by user. Nah, ini kita pakai kutip 2 di sini harusnya. Oke, kemudian kita restart terlebih dahulu di terminal. Oke, sudah aman. Kita coba testing di Postman. Nah, terlebih dahulu kita lakukan login dulu untuk ambil tokennya. Sini kita ambil token dari user Leski yang kita gunakan login. Kita ambil tokennya, kemudian kita buat request baru, yaitu get user by get event by user. Kita masukkan tokennya di barrier-nya. Nah, kemudian kita coba untuk atur bagian URL-nya. Ini 8080 dengan method get /event events /user. Kita send. Nah, di sini bakal tampil semua data yang dibuat oleh Reski, yaitu event yang dibuat oleh Reski di sini. Nah, ini semua ya. Nama usernya itu Reski semua yang membuat event. Ini Reski juga. Nah, juga yang di bawah sini itu Reski juga. Jadi kita tampilkan semua event berdasarkan user yang kita gunakan login. Dan rutenya ini butuh token, jadi kita protected. Kita bisa save. Mungkin sekian sedikit penjelasan untuk fitur filter kita. Jadi sini kita buat fitur filter berdasarkan query-nya.
dari fitur pencarian dan juga fitur pagination-nya yang panjang ini. Nah, ini fitur pencariannya, pencarian dan juga pagination-nya. Dan kita coba tampilkan juga data kita berdasarkan user yang membuat postingan. Kita tampilkan ID, name, dan juga emailnya berdasarkan relasinya. User ke event atau event ke user, yaitu menggunakan relasi belongs to. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk fitur filter, searching, dan juga pagination-nya. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.